siang. Shalom, selamat siang. Terima kasih untuk bersedia Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi penerapan pemahaman gaya positif. Dan untuk itu, sebelum kita mulai kegiatan ini, saya minta salah satu di antara kita untuk memulai kita dalam doa. Baiklah, kita menghadiri Tuhan dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama di dalam ruangan ini akan melaksanakan satu kegiatan di mana Ibu Marci akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kami akan dibagikan sejumlah materi. Bapa di surga, berkati kami biarlah kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga mulai berakhir dengan baik. Ini kami Tuhan dengan bersangkutan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Matolas yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, suasana positif di lingkungan belajar itu sangat diperlukan sehingga anak-anak kita dapat belajar dengan baik dan dapat memunculkan setiap potensi yang mereka miliki, sehingga mereka dapat mengembangkan akan diri mereka melalui belajar dan juga terus berinovasi. Nah, untuk menciptakan suasana positif di sekolah, tentu kita berangkat dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Hal-hal itu adalah perilaku-perilaku yang baik. Kalau kita berbicara tentang perilaku-perilaku yang baik, pasti Bapak Ibu akan tahu perilaku yang baik itu seperti apa. Jadi misalnya kita saling menghormati, mungkin kita datang ke sekolah kita bisa mendahului, atau seperti anak-anak kita, mungkin mereka datang dengan harus berpakaian seragam lengkap dengan atribut masing-masing, atau datang di sekolah tidak terlambat, tepat waktu, mengerjakan tugas, tidak bolos, dan masih banyak perilaku-perilaku yang baik lainnya. Nah, perilaku-perilaku baik ini ketika dilakukan secara terus-menerus, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Kalau kita lakukan itu perilaku secara terus-menerus, maka dengan demikian maka itu menjadi satu kebiasaan. Nah, satu kebiasaan ini tidak perlu disuruh dulu baru dia mulai, tidak perlu. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka dengan sendiri secara alamiah dia akan melakukan itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini akan berkembang atau dapat menciptakan suatu budaya positif. Nah, itu yang disebut dengan budaya positif. Jadi hari ini yang akan saya bagikan di sini adalah bagaimana pemahaman kita tentang budaya positif itu sendiri. Maka ada beberapa konsep-konsep kunci atau konsep-konsep inti yang perlu untuk kita pahami. Jadi yang pertama itu ada disiplin positif, ada teori kontrol, ada nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, dan juga ada segitiga restitusi. Nah, yang konsep-konsep kunci ini itu yang seperti apa nanti akan saya bagikan bagi kita semua. Nah, yang pertama itu tentang disiplin positif. Nah, kalau kita dengar kata disiplin itu pasti kita sudah membayangkan, pasti kita sudah tahu bahwa misalnya di lingkungan sekolah. Jadi disiplin itu sendiri adalah suatu kemampuan untuk mengendalikan perilaku seseorang agar dia dapat perilakunya sesuai dengan peraturan yang ada atau norma yang ada pada suatu tempat. Misalnya kita di sekolah sini.
Nah, disiplin itu juga dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan, suatu kepatuhan atau suatu ketaatan terhadap aturan tertentu. Jadi misalnya kita buat aturan, masuk harus tepat jam 7, itu kita sudah patuh. Kalau anak datang tepat jam 7, berarti anak itu sudah disiplin. Nah, disiplin di sini, kalau disiplin positif, tadi hanya kata disiplin saja. Seperti yang biasa kita tahu, kata disiplin seperti itu. Nah, di sini, kalau disiplin positif itu suatu disiplin itu tanpa suatu paksaan atau tanpa dia bilang saya harus datang tepat waktu karena nanti kalau tidak nanti saya kena hukum. Tetapi yang di sini disiplin positif pendekatan, cara yang kita gunakan agar membuat seseorang itu menjadi disiplin tanpa adanya suatu paksaan atau hukuman atau kita kasih hadiah. Nah, yang datang tepat waktu 10 kali nanti ibu kasih hadiah. Jadi tidak seperti itu. Jadi ini bagaimana kita memotivasi anak supaya kalian harus buat seperti ini tanpa nanti ibu kasih saya hadiah. Jadi buat tidak ada hadiah juga dia akan tetap buat. Atau tidak ada hukuman juga, dia bukan berbuat karena takut hukuman, tidak. Tapi dia berbuat karena memang dia yakini hal itu merupakan suatu hal yang baik untuk dirinya kemudian. Itu pendekatan. Jadi pendekatan ini bukan terhadap anak secara langsung. Jadi jangan kita lihat langsung pada anak. Kalau pendekatan pasti orang dewasa yang pakai itu cara, toh? Tidak mungkin itu orang sendiri yang pakai, tidak. Orang dewasa dalam hal ini guru yang menggunakan pendekatan tersebut untuk memberikan atau membawa dampak positif bagi anak. Membawa dampak positif bagi anak. Jadi di sini dia menitik beratkan pada pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Baik Bapak Ibu, jadi pendekatan disiplin positif itu dia bukan menitik beratkan pada anak. Dia melihat pada bagaimana orang dewasa dalam hal ini guru kita yang ada di sekolah, guru dapat melakukan sesuatu sehingga dia dapat mengembangkan atau memiliki dampak pengaruh yang baik kepada anak murid. Jadi murid itu dia dapat memunculkan motivasi untuk berperilaku lebih baik dari dalam dirinya. Nah, kadang-kadang kita bilang murid itu kadang-kadang kita lihat kalau kita ada mereka takut dan mereka buat baik-baik. Tetapi kalau kita tidak ada mereka sudah buat hal yang tidak baik. Contoh kecil, kalau kita tidak ada di kelas, kita bilang belajar, duduk diam dan belajar, jangan ribut nanti ibu datang. Mereka bilang iya. Ketika kita 10 meter melangkah keluar maka mereka sudah mulai ribut. Nah, itu motivasinya bukan internal, tetapi motivasinya eksternal. Nah, eksternal di sini dia takut. Dia melakukan karena merasa takut nanti dihukum. Atau dia melakukan karena nanti dapat hadiah. Seperti kemarin anak-anak kita, kalau mereka ikut lomba, sudah tidak usah ikut, itu hadiah kecil. Atau ini capek-capek ikut lomba tetapi tidak dikasih hadiah. Itu motivasi eksternal. Nah, bagi sini bagaimana kita membangun motivasi anak itu sehingga dia melakukan itu bukan untuk mendapatkan penghargaan atau bukan untuk mendapatkan hadiah atau dia melakukan itu karena takut guru, tetapi memang dia melakukan itu karena dia yakini nilai itu sangat berguna untuk dirinya dia. Baik Bapak Ibu, konsep kunci yang kedua kita perlu tahu juga tentang teori kontrol. Nah, di sini teori kontrol itu dia berbeda dengan di sini teori kontrol itu dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Contoh misalnya kita menyuruh siswa, anak-anak dia tidak melakukan itu. Dia masa doa-doa atau mungkin dia duduk bercerita dengan teman, diganggu teman yang sebentar belajar. Itu kan pasti kita alami, guru pasti kita alami. Nah, saat itulah kita tidak memaksa murid untuk dia harus berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saat itulah murid memilih kontrol guru sebagai kebutuhan dasarnya. Dia mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya. Itu sebagai kebutuhan dasarnya. Jadi dia bilang, beta tidak punya nanti, beta mau ibu datang
ibu datang dan tegur saya apa, mungkin dia butuh perhatian. Ya. Jadi memang seperti itu konsep-konsep kita. Kalau kita bilang anak harus melakukan apa yang guru sampaikan, guru instruksi bahwa harus buat apa, maka anak juga harus seperti itu. Tetapi di sini dari kontra bilang saat itulah anak itu mengizinkan guru mengontrol dirinya, dan bermanfaat. Ya. Penguatan di sini merupakan suatu bentuk kontrol yang jika disadari maka murid akan mencoba untuk menolak bujukan kita. Kadang-kadang kita bujuk murid, kita bilang harus buat seperti ini. Kan ada cara-cara kita dan kalimat-kalimat yang kita masing-masing guru kita pakai untuk membujuk murid supaya dia bisa berperilaku yang lebih baik. Tetapi ketika murid menyadari, mungkin dengan bahasa-bahasa yang halus, kalau bujukan pasti dengan bahasa yang halus. Ya. Tetapi ketika murid menyadari hal itu, bahwa oh ini ibu dia bujuk saya ini supaya saya bisa melakukan hal yang baik. Kalau dia sadari itu, maka dia bisa saja dia tidak akan mau, dia kembali berperilaku yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Ada kita kritik dia, kita kritik ini, kau ini orang tua, membuat anak merasa bersalah. Kenapa kau datang ke sekolah untuk belajar? Orang tua sudah kasih makan, kau pagi-pagi siapkan segala perlengkapan, orang tua setrika pakaian, kasih makan, enak-enak, datang ke sekolah untuk belajar. Tetapi kenapa di sekolah kau seperti ini? Kau mama sementara ada masak di rumah nanti supaya si anak pulang bisa makan karena dia pergi belajar. Tapi di sekolah di anak buat apa? Itu kalimat-kalimat yang kita kadang-kadang kita lontarkan sebagai kritikan dan membuat anak untuk merasa bersalah. Tetapi justru di sini ketika kita mengkritik anak dan membuat dia merasa bersalah, maka saat itu kita sudah membuat anak itu merasa buruk tentang dirinya. Ya. Merasa buruk tentang dirinya dan dia menganggap bahwa dia tidak dapat membahagiakan orang lain, terutama orang yang bisa diambil, misalnya seperti orang tua. Bahkan kepada guru pun demikian. Karena kamu ini tidak kasihan ibu kok, ibu setengah mati, ibu omong sampai suara tidak keluar. Kadang-kadang kita dan kadang mungkin terganggu kesehatan kita, dan ibu ada sakit, tapi kenapa kamu buat begitu kok, ibu setengah mati. Ya, tetapi itu kritikan dan membuat dia merasa bersalah. Justru dia akan merasa tertekan. Dia merasa tertekan dan suatu saat dia bisa rasa tertekan itu bisa keluar dan dia dapat melukai diri sendiri, bahkan dia bisa melukai orang lain karena dia merasa tertekan bahwa dia tidak bisa berbuat yang terbaik untuk orang lain. Ya. Nanti kita akan lihat pada materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, di situ ada lebih seru lagi dia punya materi. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perilaku manusia. Ya, jadi kadang-kadang kita bilang, saya guru, ini ibu guru, pak guru. Kita bisa menggunakan kekuasaan kita untuk kita memaksa anak. Ya. Dia akan hanya bersifat sementara saja. Dia takut kalau kita ada. Dan memang terjadi seperti itu. Saya kadang-kadang tegur di kelas, anak, jangan ibu, kamu ambil buku di kelas, kamu belajar sambil menunggu guru. Nanti saya sudah keluar memang mereka mulai berhubung lagi seperti itu. Jadi memang yang sangat rumit. Ini materi ini memang sangat menyegarkan kita tentang apa yang selama ini kita lakukan. Kemudian yang berikut tentang makna disiplin. Makna disiplin. Nah, di sini untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar, maka kita perlu memiliki disiplin yang kuat, yang tumbuh karena adanya motivasi internal. Jadi motivasi internal di sini tadi saya sudah katakan bahwa itu motivasi internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak memenai itu bahwa itu hal yang baik untuk pribadi kita, maka kita akan melakukan itu karena suatu paksaan, atau kita melakukan itu karena sudah nanti hari ini saya pakai pakaian seperti ini, bapak kepala sekolah tidak ada. Jadi ini nanti tidak lihat saya kalau saya berpakaian seperti ini. Contoh saja. Ya.
Jadi hargai dan bermakna. Di sini sesuatu yang dihargai, nilai-nilai keyakinan yang dia yakini itu bisa dapat bermanfaat untuk dia punya diri, bukan peraturan, bukan tata tertib atau bukan disiplin. Memang ini sangat kontra sekali dengan yang kita pahami selama ini. Nah, sebagai pendidik kita perlu untuk menciptakan anak-anak sehingga dia memiliki disiplin diri, sehingga dia dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu sebenarnya guru itu kita harus yang terbaik. Jadi kita membuat untuk guru. Tetapi kalau intrinsik saya harus yang terbaik dari perilaku maupun pengetahuan. Yang berikut tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Coba saya kasih contoh. Saya kasih contoh di sini. Nilai-nilai kebajikan. Contohnya, misalnya kita datang memberi salam, dalam memberi salam kepada orang lain. Itu nilai yang kita yakini itu kalau kita mau mendahului dalam memberi salam kepada orang lain, atau orang lain berbicara kita mendengarkan, itu kira-kira nilai apa yang ada di situ? Saling menghargai. Ya, saling menghargai. Itu nilai saling menghargai. Nah, nilai saling menghargai ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nanti itu akan berkembang pada keyakinan kelas. Jadi kalau kemarin kita buat keyakinan, kemarin yang kita buat di kelas itu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini akan berkembang menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, rencananya nanti bulan Desember ini kita akan buat keyakinan sekolah, dan keyakinan sekolah itu dia harus muncul dari setiap warga sekolah, setiap warga sekolah tanpa kecuali. Jadi dari bapak ibu guru, dari murid, dari pegawai, dari teman-teman security, dan bahkan dari komite pun diharapkan untuk bisa ambil bagian dalam kita membuat keyakinan sekolah. Nah, di sini seperti contoh tadi, nilai saling menghargai itu adalah keyakinan. Itu adalah keyakinan atau nilai termasuk dalam nilai kebajikan. Atau contoh misalnya pada saat kita mengendarai sepeda motor, kita menggunakan helm. Kita pakai helm itu tujuannya untuk apa? Kita pakai helm itu tujuannya untuk Melindungi kepala, untuk menjaga keselamatan. Jadi untuk menjaga keselamatan itu adalah nilai kebajikan. Itu yang akan kita sebut dengan keyakinan. Jadi bukan kita menggunakan helm karena takut polisi. Kalau kita takut polisi itu motivasinya bukan intrinsik, tetapi motivasinya ekstrinsik, itu dari luar. Dan kalau polisi tidak ada, kita tidak akan takut kalau motivasinya dari luar. Tetapi kalau kita yakini bahwa keselamatan itu penting bagi kita, maka kita akan pakai helm. Nah, kita lanjut pada motivasi perilaku nyaman. Ketidaknyamanan di sini dalam bentuk hukuman. Contoh, anak-anak kita kalau mereka tidak menggunakan rompi, pasti kita foto dan kita kirimkan ke grup sehingga orang tua bisa lihat. Itu merupakan suatu bentuk hukuman. Itu juga satu bentuk hukuman. Ya, jadi dia akan pakai kalau guru selalu kasih ingat, wali kelas foto dan buat di grup. Tetapi kalau wali kelas tidak foto, wali kelas lengah sedikit, maka dia tidak akan pakai. Tetapi kalau dia meyakini itu bahwa ini saya punya budaya, saya ingin menghargai budaya di daerah kami, maka dia akan terus menggunakan rompi itu. Ya, jadi nilai pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu dia bersifat eksternal. Jadi kalau guru lengah, maka dia tidak akan berbuat seperti itu. Contoh, misalnya kita memberikan tugas kepada murid untuk mereka kerjakan. Kalau kita lengah dan minggu depan kita periksa, kita tidak tanya, dia tidak akan kerja. Dia bilang, ibu lupa jadi syukur saya tidak kerja. Tetapi kalau dia kerja dengan motivasi bahwa dia ingin untuk mengembangkan dirinya diri, dia ingin
ingin untuk melewati, anggap itu sebagai suatu tantangan yang harus dia lewati, ingin belajar, maka dia akan mengerjakan tugas itu. Kalau saya tidak kerja, nanti ibu akan suruh kami lari keliling lapangan, contoh seperti itu. Nah itu hukuman, itu dia kerjakan, dia takut hukuman. Tetapi kalau dia kerja, kalau dia menganggap itu untuk dia belajar, untuk dia punya masa depan, maka dia tidak disuruh pun, kita tidak ancam dia juga, dia akan kerja. Malah dia dapat, ibu ini saya punya hasil pekerjaan seperti ini. Kemudian yang kedua, ya, untuk mendapatkan imbalan, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi contoh seperti kalau anak-anak mereka tampil lalu kita kasih pujian, ya, itu tangan. Atau kita kasih hadiah di awal semester, kita buat kegiatan, terus ada yang menang, kita kasih mereka hadiah. Oh, kami ikut karena nanti dapat hadiah. Hadiahnya 500.000, kami berapa orang kami bagi, lumayan untuk beli sesuatu. Itu karena dikasih hadiah atau penghargaan. Kemudian motivasi yang berikut adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada tiga motivasi di sini: untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah itu yang ketiga ini termasuk motivasi internal. Jadi kalau dia menghargai dirinya diri, saya harus belajar untuk memperkaya diri saya, untuk mengembangkan diri saya menjadi lebih baik. Itu motivasi internal yang akan berlangsung sepanjang masa, ya, dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi dengan guru, ya, yang membuat murid tersakiti dan menjadi tidak nyaman dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, misalnya saat kita mengajar, ada anak yang mengganggu teman, dia tidak fokus pada belajar, diganggu teman, atau bahkan dia menyanyi, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita lihat, maka kita panggil anak itu, mari, kau kenapa di belakang sini? Dia tidak jawab, mungkin kita suruh dia, kalau begitu kau berdiri satu kaki di depan sini. Itu bentuk hukuman, karena secara tiba-tiba anak itu kita panggil dia, kita kasih berdiri dia satu kaki di depan, itu adalah hukuman. Karena tanpa kesepakatan sebelumnya. Kalau dia tidak perhatikan, mungkin kita akan memberikan dia satu hal atau satu tugas lain yang sesuai dengan nanti baru kita bahas lebih lanjut. Yang berikut tentang konsekuensi. Ya. Konsekuensi adalah disiplin yang terencana dan sudah disepakati oleh guru dan murid. Jadi contoh, misalnya kalau dia tidak mengerjakan tugas hari ini, kita kasih dia tugas untuk dia kerjakan, tetapi dia tidak kerja tugas. Nah, mungkin kita bilang, kalau kau tidak kerja tugas, berarti nanti setelah jam istirahat kau tidak usah istirahat. Kau tetap di dalam kelas dan mengerjakan tugas. Ya, itu konsekuensi. Jadi konsekuensi ini sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, kamu tidak masuk ke 5 hari atau 3 hari, maka kamu seperti apa? Konsekuensinya seperti apa? Dan 5 nomor dia tidak kerja, maka ibu suruh dia lari ke lapangan. Itu tidak sesuai dengan konsekuensi. Harus sesuai sejalan dengan tugas yang tadi. Dia tidak kerja tugas, ya kita kasih dia tugas yang lain. Ya, itu sesuai. Kalau seperti guru olahraga, anak dia mungkin tidak melakukan gerakan yang lain, suruh dia lari saja ke lapangan, itu mungkin masih pas karena sesuai dengan bidangnya olahraga. Kemudian yang berikut, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita bukan menyalahkan murid, tetapi bagaimana kita membuat dia, mengkondisikan dia, kita mengarahkan dia sehingga dia yang memutuskan sendiri di dalam dirinya. Hal baik apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki dirinya kesalahan. Jadi ketika dia kembali ke dia punya teman-teman, ke kelompok dalam ini situasi kehidupannya, maka dia sudah memiliki karakter yang lebih kuat. Ya. Di sini ada satu lagi tentang dihukum oleh penghargaan. Ya. Kadang-kadang kita bilang, anak-anak sudah berusaha
penghargaan kepada mereka. Tetapi supaya kita bisa meluruskan akan pemikiran kita tentang penghargaan di sini, maka tindakan memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan kita menghukum seseorang. Karena ketika kita memberikan penghargaan, mungkin kita juga rasakan dalam diri kita masing-masing. Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita dihargai, selamat dan lain sebagainya. Tetapi itu justru menghukum kita, karena di lain waktu kita akan merasa apakah saya bisa melakukan yang terbaik lagi supaya menyenangkan hati mereka atau seperti apa yang mereka harapkan dan lain sebagainya. Kita akan ragu-ragu untuk kita melakukan yang terbaik. Kita mengeluarkan semua potensi maksimal yang ada di dalam diri kita. Ada anak-anak yang kita kasih tugas atau kasih pertanyaan, mereka ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa menjawab. Ada yang tidak bisa jawab. Nah, kita kasih penghargaan ke anak yang bisa jawab. Mungkin kita kasih gula-gula atau apa. Sedangkan anak yang dia tidak jawab, dia tidak dikasih. Nah, di sini ada hubungan yang retak antara guru dan murid. Nanti anak-anak yang mereka sudah tahu bahwa kami ini pasti nanti jawaban kami salah, mereka akan berhenti untuk berpikir, berhenti untuk berusaha untuk menemukan jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan. Yang berikut, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi di sini ada penelitian. Nah, ada penelitian bahwa ada sekelompok mahasiswa yang melakukan penelitian, tetapi di sini mereka ketepatan mereka dalam penelitian itu berkurang. Karena apa? Karena mereka diberikan penghargaan. Sementara mahasiswa yang tidak diberikan penghargaan, justru mereka punya hasil penelitian itu lebih baik. Jadi sehingga penghargaan bersifat bisa menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Contoh seperti yang tadi saya bilang, bahwa hari ini dia tampil bagus, kita kasih dia penghargaan. Nanti kemudian dia akan menjadi beban, penghargaan itu jadi beban buat dia. Apakah saya bisa menampilkan lagi yang terbaik sehingga saya mendapat penghargaan? Yang berikut, penghargaan mematikan kreativitas. Dia mau memunculkan dia punya kreativitas, tidak bisa. Takut nanti jasa kalau saya coba ini, apakah terbaik seperti yang tadi saya buat seperti ini. Jadi dia tidak bisa berkreatif. Dia hanya fokus saja pada yang ini yang sudah baik, biar dia bisa. Dia tidak akan kreatif lagi untuk menciptakan hal yang lebih baik. Dan intinya penghargaan itu menghukum seseorang. Bahkan kalau di konteks sekolah berarti menghukum murid. Yang berikut adalah restitusi. Tadi sudah saya sentil bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jangan sampai misalnya ada anak yang buat kasus, mungkin ada guru masuk ke kelas, dia bolos. Contohnya seperti itu, dia bolos. Nah, anak ini ada kebutuhan dasarnya di dalam dirinya yang mungkin dia berusaha untuk penuhi, sehingga dia melakukan hal tersebut. Jadi di sini semua tindakan daripada anak atau tindakan manusia itu memiliki tujuan, termasuk perilaku yang buruk sekalipun. Jadi kalau anak tadi yang ada guru matematika yang masuk mengajar, maka itu anak dia keluar, dia bolos. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang diberikan. Kita bisa menggunakan restitusi. Nah, restitusi di sini jangan kita ambil sini dulu, datang sini dulu. Kenapa? Nah, tadi tuh guru matematika ada masuk buat apa di dalam kelas, oke luar dan lain sebagainya. Jadi itu yang sering kali kita terangkan, itu yang kita pakai untuk kita bagaimana kita menangani anak-anak yang bermasalah. Tetapi di sini satu cara yaitu restitusi. Itu kita menciptakan suatu kondisi sehingga anak-anak itu dia menyadari bahwa dia salah dan dia juga bisa termotivasi untuk dia mencari solusi bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Nah, ketika dia sudah mencari solusi, maka dia akan kembali
dapat memperbaiki hubungan. Kemudian hubungan di sini misalnya hubungan antara murid yang bermasalah dengan guru, hubungan antara murid dan wali kelas yang mungkin menangani siswa yang bermasalah tersebut. Yang berikut dengan sekolah kita, jika tidak sesuai, bagaimana caramu untuk bisa berperilaku yang lebih baik? Jadi kita tanya dia, kita arahkan dia supaya dia bilang, oh ibu, saya ingin minta maaf kepada guru yang tadi di kelas. Mungkin seperti contohnya seperti itu. Jadi kita arahkan dia. Kita bukan memaksa dia. Kau harus pergi minta maaf sekarang. Kau harus ikut ini. Kau harus buat seperti ini. Kau harus tulis ini pernyataan. Pernyataan tidak membuat hal itu lagi. Atau kau harus tulis permintaan maaf 100 kali di buku. Tidak seperti itu. Tetapi di sini kita menawarkan dia, menawarkan tentang hal yang baik. Yang berikut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa itu dia lihat di diri sendiri dengan dengan positif. Kita tuntun dia dengan positif. Jadi bukan membuat dia untuk merasa bersalah. Kalau buat dia untuk merasa bersalah, maka seperti tadi dia akan tertekan dan pada suatu saat emosinya itu akan keluar, akan muncul dan berikut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi sudah saya sentil bahwa setiap tindakan manusia itu ada tujuan, termasuk dengan perilaku yang buruk sekalipun itu ada tujuan. Jadi nanti kalau setelah kita paham ini, kita bisa lihat teman-teman kita kalau misalnya dia berperilaku seperti ini. Jadi perilaku restitusi ini bukan hanya terjadi kita berlakukan untuk murid-murid kita, bisa juga untuk orang dewasa. Jadi setelah kita ada 5 kebutuhan dasar, nanti sebentar baru kita lihat. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia ingin penuhi dalam dia punya diri sehingga dia berperilaku seperti itu. Yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik, cara yang lebih baik dari yang tadi, misalnya hukuman, penghargaan, dan lain sebagainya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi di sini kita akan mengarahkan murid untuk berkarakter yang lebih baik. Dan restitusi menguatkan fokus pada solusi, lalu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan lebih kuat. Kelompoknya, ya, kita bukan memiliki tugas tanggung jawab yang harus dia lakukan dan lain sebagainya. Itu dia punya pribadi yang lebih kuat lagi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi saya sudah sentil, kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar akan penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nanti kita akan uraikan satu persatu. Nah, di sini kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup ini, ya contoh misalnya kita makan, kita membutuhkan makanan untuk kita bisa bertahan hidup. Kalau kita tidak makan satu hari, jangankan satu hari, jadi jam 7 kita sudah di sekolah, jam 9, 10 itu kita sudah merasa lapar, apalagi kalau satu hari. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu contoh seperti anak-anak. Ini kita fokus pada murid-murid kita. Misalnya dia tidak membawa makanan, kita sudah janji setiap hari Selasa anak-anak harus membawa makanan untuk kita makan pagi, kemudian juga membawa untuk makan siang nanti pada saat jam istirahat. Tetapi ada anak yang dia tidak bawa makanan. Nah, ketika dia lapar, dia mengambil makanan temannya. Dia ambil makanan temannya dan dia makan. Begitu kita tanya, kenapa kau ambil temanmu punya makanan? Karena saya lapar. Itu adalah apa? Itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak makan, maka dia akan lesu. Dan hari ini kita pelajaran yang menarik sekalipun dia tidak akan bisa mengikutinya dengan baik. Yang berikut, kebutuhan ada di sekolah. Kalau kita lihat dia punya kelakuan, dia suka menyendiri, dia tidak perhatian, dia sendiri-sendiri. Itu berarti bahwa mungkin di rumah itu dia tidak diterima. Artinya mungkin dia tinggal dengan penganggu, barangkali wangi, atau dengan orang tua yang tidak sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memperhatikan anak itu, sehingga dia terlihat terasing dari teman-temannya. Dia merasa bahwa saya ada di situ, nanti
saya tidak diterima. Atau mungkin kita lihat ada orang yang kita rame-rame dia menyendiri. Itu berarti kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu belum terpenuhi dalam diri. Nah, bagaimana untuk kita bisa membuat orang itu supaya dia bisa berbaur dengan orang-orang lain. Yang berikut, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan di sini dia butuh untuk orang bisa mengakui dia bahwa dia juga bisa. Dia juga bisa. Kalau dia tidak diberikan kesempatan untuk dia bisa memimpin teman-temannya barangkali, misalnya di kelas dia tidak punya pengetahuan yang lebih dari temannya barangkali, maka dia akan memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan ini mungkin di lapangan bola voli barangkali. Dia akan tunjukkan bahwa dia mampu. Atau misalnya dia akan tunjukkan di teman-temannya barangkali mungkin ada kelompok, mereka buat kelompok apa begitu. Dia akan tunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan. Sehingga kadang-kadang ada yang bilang, ada misalnya di murid-murid kita lihat ini hanya dia saja yang tahu. Dia tuh begini. Kadang-kadang kita dengar atau kita dapat laporan, ini ibu dia tuh begini, dia saja yang tampil terus. Kami tidak. Itu berarti anak ini dia punya kebutuhan dasar akan penguasaan itu belum terpenuhi. Sehingga dia juga ingin sebenarnya terbiasa. Kalau kita terlalu mengatur, kau harus begini, atau kita hanya belajar di dalam ini kelas, tidak boleh keluar dan lain sebagainya, maka anak bisa saja menunjukkan sikap yang kadang-kadang kita lihat dia acu-acu dan lain sebagainya. Dia ingin bebas, dia mau bebas. Atau kita bilang harus buat ini tugas seperti ini. Kalau matematika cara seperti ini, tidak boleh yang ini. Atau misalnya bahasa Indonesia, oh di kalimat harus begini, tidak boleh yang seperti ini. Tapi anak dia ingin bebas. Saya ada kalimat lain, atau saya ada cara lain untuk bisa menyelesaikan soal itu. Tapi kita bilang tidak, hanya ini cara. Nah, itu kebutuhan akan penguasaan perlu kita penuhi. Atau misalnya dia itu dan kita penuhi kebutuhan dasarnya. Atau mungkin dia ingin untuk jalan-jalan barangkali belajar di studi apa gitu di tempat-tempat lain begitu. Itu perlu untuk kita lihat. Kemudian yang berikut, kebutuhan akan kesenangan. Dia ingin agar merasa senang juga. Jadi kalau saya lihat di kelas-kelas itu sudah ada ice breaking setiap hari kalau pelajaran itu ada ice breaking. Itu supaya mereka relax, mereka juga merasa senang. Atau mungkin kadang-kadang kita perlu seperti kemarin kita mengisi kegiatan 17 dengan permainan tradisional. Itu juga perlu karena kita jangan ini kognitif ini harus dari jam 7 sampai dengan jam keluar. Jadi anak tidak boleh keluar. Padahal kebutuhan akan kesenangan bagi anak-anak juga itu sangat diperlukan. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru ini kita harus memperhatikan akan posisi kontrol. Nah, di sini ada 5, yaitu yang pertama penghukum. Ya, yang pertama penghukum. Penghukum di sini ciri-cirinya adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Kau duluan, sini cepat sini. Nah, misalnya dia ada buat hal yang tidak baik, yang tidak kita inginkan di dalam kelas. Sini kau di sini, mari kau di sini. Nah, kemungkinan dia datang lalu kita menghukum dia seperti tadi yang saya bilang, anak kita suruh dia berdiri satu kaki di depan. Itu penghukum. Ya. Maka di hasilnya itu kemungkinan anak itu akan marah dan mendendam. Dia mendendam dan dia bersifat agresif. Nah, seperti anak itu kalau dia sudah kembali, kita sudah hukum dia kembali ke tempat duduk, dia bisa coret-coret meja, seperti coretan-coretan yang ada itu. Tetapi ini bukan akibat dari menghukum, bukan. Tapi kadang-kadang anak-anak suka iseng, mereka membuat apa mereka suka tulis-tulis. Nah, bahkan ada yang lebih besar lagi ketika mereka di depan mereka lihat ada guru punya motor atau mobil, mungkin mereka akan coret-coret. Atau mungkin bahan motor itu mereka kasih kempes. Bahkan ada mereka sobek itu dia punya tempat duduk. Ada saja yang mereka lakukan ketika kita menggunakan posisi kontrol penghukum.
Yang berikut, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, di sini nada suaranya memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak. Bukan, kenapa buat begitu? Nah, seperti tadi yang saya contohkan. Itu mama di rumah ada siap makanan supaya nanti kau pulang makan. Tetapi kau di sini tidak. Nah, ini melihat akibat kau tadi lakukan ini maka temanmu seperti ini. Nah, itu contoh daripada kita buat dia merasa bersalah. Dan ada suara kita itu bisa halus dan kita juga bisa. Kenapa? Tidak kasihan ibu kok? Nah, ibu sudah tua, ibu sudah capek, ibu ada sakit, tapi kamu buat seperti itu mengganggu. Nah, ibu harus menyiapkan waktu yang lebih untuk melayani kalian. Itu contoh-contoh dari bagaimana kita menggunakan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, di sini murid akan merasa bersalah. Dia telah mengecewakan dirinya guru. Tadi yang sebelumnya juga saya sudah sentil, dan dia akan menganggap dia gagal untuk membahagiakan orang lain. Murid menahan perasaan dan tertekan sehingga dapat menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Pulang itu dia rasa menyesal sekali. Rasa menyesal sekali. Kenapa saya seperti ini? Memang itu juga baik. Kalau kita pakai ini posisi kontrol pembuat merasa bersalah, itu juga baik. Saya kebanyakan pakai itu. Nah, penghukum mungkin suara saja, tapi pembuat merasa bersalah itu saya sering, saya harus, dan itu membuat kita membuang waktu sekitar 5 menit dan menjadi tertekan. Yang berikut, posisi pemantau. Posisi pemantau. Pemantau di sini bahasa atau nada suaranya datar, bahasa tubuh formal, dia tidak terlalu untuk seperti tadi pembuat merasa bersalah. Tetapi dia formal, nada suaranya biasa saja. Dan data yang dia selalu menggunakan data pengamatan, dia amati. Oh, ini tadi saya mendapat laporan bahwa kau seperti ini dan seperti itu. Jam begini atau tanggal begini kau ada di sini. Data yang digunakan oleh posisi pemantau yang dipakai oleh guru. Sehingga di sini contoh seperti mungkin dia membuat suatu pelanggaran di dalam kelas, maka kita memberikan sanksi atau memberikan konsekuensi bahwa dia harus mengerjakan tugas itu pada jam istirahat. Nah, di sini anak itu dia akan merasa tertekan juga karena dia tidak istirahat, tapi dia harus ada di dalam, tapi dia harus menunggu anak untuk mengerjakan tugas dulu baru kemudian dia istirahat. Nah, yang berikut, posisi yang berikut adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan dia mendekat kepada murid. Jadi posisi manajer di sini dia tidak marah, dia hanya mengarahkan murid tersebut untuk memperbaiki perilakunya menjadi yang lebih baik. Jadi di sini dia akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya seperti apa. Lalu murid itu dikembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah saya sentil di awal tadi. Jadi di sini kita bukan bilang, oh kalau begitu sebentar kau harus seperti ini. Hari ini kau tidak pakai topi, jadi sebentar harus cabut rumput di lapangan. Cabut rumput di lapangan selama 1 jam. Ya, posisi manajer dia seperti itu. Pada posisi manajer akan mengarahkan murid. Kalau begitu, apa yang dapat kau lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Atau hal baik apa yang sudah ada dalam diri berbuat seperti itu. Nah, untuk menerapkan akan posisi manajer ini, maka kita dapat menggunakan suatu pendekatan yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di mana kita menangani atau misalnya dalam kita menangani suatu siswa yang bermasalah. Jadi menstabilkan identitas di sini kita bisa menggunakan kata-kata bahwa setiap orang itu bisa saja melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa saja ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Itu kata-kata yang bisa dipakai untuk menstabilkan identitas pada langkah pertama dalam menerapkan segitiga restitusi. Jadi di sini segitiga restitusi ini dipakai untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Nah, segitiga restitusi ini langkah-langkahnya seperti ini. Yang
pertama menstabilkan identitas. Jadi anak itu dia datang, kita panggil dia datang, selamat pagi. Nah, tahu tidak kenapa ibu panggil kamu di sini? Kalau dia tahu, ya ibu tadi saya ada bully teman saya misalnya, nanti dia akan kasih seperti itu. Jadi suara kita datang, tidak usah kita datang bilang, di sini tadi ada buat apa di luar sana? Biasanya kadang-kadang kita seperti supaya cepat. Kita bilang itu supaya cepat dari anak keluar. Tapi justru yang terjadi dalam diri anak itu sebentar saja di dalam ruangan yang dia begitu nanti dia keluar disuruh keluar. Kita bilang tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini itu bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Tadi sudah di depan saya sudah bilang bahwa setiap perilaku atau tindakan itu punya alasan. Itu dia punya alasan, termasuk pada perilaku yang buruk sekalipun. Tetapi kadang-kadang kita harus paksa dia untuk mengikuti kita punya kehendak. Kita paksa anak datang sebentar jam 7, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, lihat nanti kau keluar dari ini kelas atau kau pindah kelas, jadi pindah sekolah dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita menanyakan dia, validasi tindakan yang salah, kita bisa menangani dia. Kenapa? Kalau bully, apakah bully itu baik? Tidak baik. Kalau begitu, hal apa yang bisa kau lakukan? Saya harus menghormati teman saya harus saling menyayangi dan lain sebagainya. Nanti dia akan keluar. Bisa kita ajak untuk ini bekerja sama. Dan memang betul kita ajak dia untuk bekerja. Tapi kalau dia datang dan kita suka sama memang, kita mau tanya dia selanjutnya tidak ada. Dia tidak akan jujur, dia tidak akan berkata jujur. Tetapi yang bohong itu yang dia akan jawab kita. Tetapi kalau dia datang dan kita nada suara biasa saja, kita kasih tenang dia dulu. Tadi yang pertama kita menstabilkan identitas. Apa? Jangan takut, ibu juga pernah buat kesalahan seperti itu. Atau semua orang itu tidak ada yang sempurna, semua pasti buat kesalahan. Itu kita detik saja kita sudah bisa ajak dia untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, untuk kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita bisa tanya dia kenapa sampai kau buat seperti itu. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Ya, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi seperti di sini tadi ada motivasi internal di dalam diri seseorang itu akan membuat dia sehingga dia berperilaku lebih baik. Kita tanya, apakah yang kau buat sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Atau tahukah kau akan keyakinan sekolah kita? Kita buat seperti apa yang baik? Nanti dia akan nanti akan muncul dengan sendiri. Kalau dia tahu, kalau begitu, apakah yang kau buat itu sesuai? Tidak sesuai. Nah, bagaimana caramu untuk bisa berperilaku lebih baik lagi? Mungkin dia bilang, nanti saya minta maaf sama ibu atau lain sebagainya. Kalau dia bermasalah dengan ibu, itu adalah suatu pendekatan dengan 3 langkah restitusi. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Ini saya tidak bisa. Ini bukan video, ini dalam PPT, jadi tidak bisa putar videonya. Ini saya menerapkan segitiga restitusi pada seorang siswa yang bermasalah. Ada 2 kasus di sini. Yang pertama, dia tidak menggunakan topi pada saat upacara ini. Ini sering tidak menggunakan topi. Kemudian yang kedua, dia membuli temannya. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kasus tersebut. Ternyata dia dapat merubah perilakunya menjadi perilaku yang lebih baik. Oke, baik Bapak Ibu, untuk penjelasan saya mengenai budaya positif cukup sampai di sini, sampai pada penerapan segitiga restitusi. Kemudian ada juga pembentukan keyakinan kelas. Sudah. Selamat pagi Fidriani, silakan dulu. Fidriani tahu tidak alasan apa yang dipanggil Fidriani ke sini? Karena saya tidak memakai topi saat mengikuti upacara bendera. Apa yang membuat Fidriani tidak memakai topi pada upacara bendera hari ini? Saya terburu-buru sehingga saya lupa membawa topi. Tahukah kau akan keyakinan sekolah kita? Saya tahu Bu, yaitu
wajib berpakaian seragam lengkap saat mengikuti upacara bendera. Apakah tidak memakai topi sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak, maafkan saya Bu, saya benar tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana caranya agar Febriani dapat memakai topi pada saat mengikuti upacara bendera? Saya akan menyiapkan semua perlengkapan sekolah termasuk topi dan akan menyimpannya dalam tas sehingga saya tidak lupa ketika akan berangkat ke sekolah. Baik Febriani, Ibu menghargai usahamu untuk berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih Febriani. Nah, sekarang Ibu tanyakan bagaimana perasaanmu ketika Ibu menanyakan masalah ini? Saya sedih karena saya telah berangkat ke sekolah, tetapi saya senang karena ibu tidak mendukung saya, tetapi ibu memberi motivasi kepada saya supaya selalu berpakaian seragam lengkap ketika mengikuti upacara bendera. Baik Febriani, terima kasih. Silakan kembali ke kelas dan lain kali ketika upacara bendera harus memakai topi. Silakan. Febriani tahu tidak alasan apa yang dipanggil Febriani ke sini? Karena saya telah memberi teman saya yang kelebihan berat badan. Nah, apa yang membuatmu sering membuli temanmu? Karena saya suka membuat makan di depan banyak orang. Tahukah kau akan keyakinan sekolah kita? Saya tahu Bu, yaitu saling menghormati. Apakah tindakan membuli sudah mencerminkan sikap menghormati? Tidak, saya telah berperilaku tidak baik kepada teman saya. Nah, bagaimana caranya agar kau dapat berperilaku lebih baik kepada temanmu? Saya akan meminta maaf kepada teman saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan akan mengajaknya berolahraga 3 kali seminggu. Baik, kemudian Ibu menghargai usahamu untuk berperilaku lebih baik kepada temanmu. Terima kasih. Sekarang Ibu akan menanyakan perasaanmu ketika Ibu menanyakan masalah ini. Bagaimana perasaanmu? Saya sedih karena saya telah membuli teman saya yang kelebihan berat badan. Tapi saya senang karena ibu tidak menghukum saya, tetapi ibu memotivasi saya agar tidak membuli teman saya lagi. Baik, terima kasih Febriani. Silakan kembali ke ruang kelas dan Ibu berharap Febriani tidak akan membuli temannya. Permisi Bu. Ya, silakan. Nah, untuk penjelasan saya cukup sampai di sini. Saya berkesempatan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin memberi masukan terhadap budaya positif yang sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama kali kita berikan tepuk tangan buat Ibu Maci yang telah memberikan presentasi dengan baik. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan bertanya di sini, bagaimana cara menangani siswa yang memiliki karakter susah diatur, sedangkan kita sudah menggunakan pendekatan yang baik supaya dia berubah secara internal bukan karena eksternal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Memang ini tantangan bagi kita. Kalau secara teori itu memang kita dengar itu mulus, enak. Tetapi bagaimana kita terapkan di dalam kehidupan kita, terutama di sekolah antara guru dan siswa. Nah, di sini anak-anak yang susah diatur, mungkin kita ambil saja satu contoh ya, satu contoh seperti anak-anak yang masih banyak yang terlambat, anak-anak masih banyak yang tidak menggunakan seragam lengkap pada saat upacara bendera. Ada bahwa hari Senin kita harus upacara dan kita harus berpakaian seragam lengkap. Nah, di sini seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa ada satu cara yaitu pendekatan, yaitu kita menerapkan segitiga restitusi. Kita menangani anak-anak kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini itu ada 3 langkah. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas, mungkin kita panggil anak tersebut datang, kita kasih tenang dia dulu, bukan dia datang kita mata sudah melotot memang, tidak, tetapi dia datang kita sambut dia seperti biasa dengan senyum, kita kasih tenang dia dulu. Kau buat apa tadi? Tahu kok tidak? Ibu panggil ke sini ini karena apa? Kalau dia sudah menyadari bahwa dia ada buat salah, pasti dia kasih tahu kita. Kalau dia tidak kasih tahu, kita pancing lagi. Baru kemudian kita stabilkan dia punya identitas, dan ibu juga benar sama seperti itu. Atau manusia tidak ada yang sempurna. Baru kemudian dia sudah, oh berarti ibu ini bukan harimau yang saya takut dari ibu, tetapi ibu mau membuat saya menjadi
validasi tindakan-tindakan. Kita tanya dia supaya dia cerita kejadiannya seperti apa. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Ketika saat dia bercerita saja dia sudah menyadari di dalam dirinya bahwa yang saya buat ini ternyata salah, ternyata tidak sesuai dengan harapan, ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini, yang saya hargai dalam diri. Karena setiap orang itu bukan dia tidak tahu, setiap orang itu tahu mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Dia tahu nilai-nilai yang dia yakini, yang percaya untuk dia punya diri, itu dia tahu. Ya. Tetapi bagaimana untuk kita mengarahkan dia supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik, dia berperilaku yang lebih baik lagi. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita sudah membuat suatu keyakinan sekolah, jadi kita harus mulai dengan membuat keyakinan sekolah. Memang itu harus. Jadi sebelumnya kan kita belum. Selama ini kita buat peraturan atau tata tertib atau disiplin, itu yang kita buat. Nah, peraturan atau tata tertib atau disiplin itu hanya sepihak saja dari lembaga sekolah yang buat, tinggal anak-anak dia ikut saja. Jadi dia ikut itu dengan suatu protes. Dia ikut tapi sementara dia berprotes, dia tertekan. Sehingga kita lihat bahwa anak masih datang terlambat, anak dia masih tidak pakai topi dan lain sebagainya. Jadi kita harus mulai memang dari keyakinan sekolah. Nah, dari keyakinan sekolah kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Di kelas kita buat, dari murid guru kita maunya kita masuk jam berapa supaya semua sudah mengatur anak di sekolah, supaya anak-anak murid kita juga bangunnya jam tidak terlalu awal, supaya mereka siap untuk menerima pelajaran barangkali. Jadi kita mulai dari keyakinan sekolah, baru kemudian keyakinan kelas. Kemudian yang berikut dari segitiga institusi tadi yang keyakinan kelas, kita tanya dia, apa keyakinan sekolah kita? Apakah yang kau buat itu sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Nah, pasti dia bilang tidak sesuai dengan keyakinan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kau harus buat seperti apa supaya guru ini dia tidak merasa bahwa kau memperlakukan dia tidak baik, dan kita kasih dia, mengarahkan dia untuk dia yang mau membuat sendiri tindakan apa yang harus dia ambil. Misalnya dia pergi minta maaf pada guru barangkali. Kadang-kadang kita yang suruh, pergi minta maaf di guru. Harus sekarang pergi cepat. Kadang-kadang kita yang suruh, kita arahkan dia begitu. Nah, di sini kita hanya berikan dia pertanyaan untuk mengarahkan dia supaya dia yang melakukan sendiri, dia yang memutuskan dalam dirinya sendiri. Yang berikut, kalau kita mengenal anak-anak itu dengan menggunakan segitiga institusi. Yang berikut, jika sudah ada keyakinan sekolah, maka kita anak-anak bisa terbiasa seperti tadi yang di awal saya bilang bahwa suasana positif itu akan sangat mendukung, akan memberikan kenyamanan bagi murid di lingkungan belajar. Nah, untuk menciptakan suatu budaya positif, maka kita mulai dari perilaku-perilaku yang positif, perilaku-perilaku yang baik itu. Nah, sebagai guru kita perlu menunjukkan contoh. Nah, jadi contoh misalnya setiap hari Senin anak-anak banyak yang tidak menggunakan topi. Nah, kita gunakan topi. Kita mencontohkan kepada mereka. Tidak usah bicara, kita tidak kasih, cukup kita semua guru bertopi saja. Anak-anak pasti lihat, guru semua sudah bertopi, atribut sudah lengkap. Nah, guru sudah oke, kenapa kita seperti ini? Nah, kadang-kadang kita guru yang lain tidak menggunakan topi. Nah, kita harus berikan contoh. Atau contoh seperti terlambat. Kita kalau guru terlambat, murid juga terlambat. Kalau murid dia bilang, ini sekolah tidak terlambat, nah guru terlambat, misalnya terlambat, nah seperti itu. Jadi kita menunjukkan contoh. Nah, perilaku yang baik ini kita kembangkan menjadi kebiasaan positif. Kalau kita terus berperilaku baik, maka kita akan menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi bukan seperti contoh pagi-pagi anak-anak mau maju tampil, karena anak-anak datang, ibu kami mau tampil, mereka datang minta sendiri, ibu kami mau tampil. Sedangkan ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Bahkan Ibu Mary marah saya, ibu saya anak jangan mau tampil, ibu tidak panggil mereka mau tampil. Sedangkan saya bilang, ibu tidak kasar, sedangkan saya bilang, oh ini sudah mau membudaya, dan itu hal baik.
kita omong banyak-banyak, kalau anak yang tampil kan lebih bagus. Kalau kadang-kadang kita omong terlalu banyak, anak juga tidak perhatikan. Itu satu contoh saja. Jadi tentu kita beri perilaku baik, kita mencontohkan, terus perilaku yang baik itu jadi suatu kebiasaan. Kebiasaan ini akan memudahkan. Ini sudah jadi kebiasaan, dia akan memudahkan. Jadi suatu budaya positif. Tapi yang pertama tadi yang saya bilang kita harus mulai dari keyakinan sekolah dulu. Keyakinan sekolah dulu, kemudian perilaku baik tersebut dikembangkan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan itu akan menciptakan budaya positif. Kemudian menangani anak yang bermasalah itu menggunakan sebuah institusi. Jadi ada langkah-langkahnya. Mungkin kita punya teman-teman BK itu mungkin lebih paham tentang ini. Jadi datang dengan kita langsung, tadi kamu kenapa? Ada cara-cara di sini. Tetapi kita menggunakan langkah-langkah. Kita stabilkan dulu, kita tanya-tanya dia dulu. Di rumah anak, lain sebagainya, apa yang lakukan itu normal, itu wajar saja. Karena setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Mungkin itu yang saya bagi. Terima kasih. Baik, barangkali ada lagi yang lain? Baik, jika tidak ada, ya, jika tidak ada, demikian yang dapat saya sampaikan.